Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan menyelesaikan dulu pemikiran kita tentang hukum dalam perspektif Kristen. Kali ini kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 19, Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 19 ayat 8 sampai 12, demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu ini diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Mazmur. Bagaimana sebetulnya setiap Taurat Tuhan itu sempurna dan bagaimana Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Dan peraturan Tuhan itu adalah bersifat teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Artinya saudara-saudara, yang pertama hukum itu harus memberikan pencerahan atau pencerdasan. Ya, jadi bukan pembodohan. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting saya pikir di dalam memahami hukum itu sendiri. Sehingga hukum yang tidak membuat orang menjadi cerdas adalah hukum yang salah. Hukum harus membuat orang menjadi cerdas, tahu tugas tanggung jawabnya, tahu apa yang menjadi kewajibannya. Sehingga hak dan kewajiban itu berjalan bersama dan membuat orang bertanggung jawab pada dirinya. Nah, itu hakikat dan semangat daripada hukum. Sehingga hukum selalu mempunyai keseimbangan, dan keseimbangan membawa orang pada kecerdasan berpikir, ketajaman untuk berpendapat, sehingga orang tidak menjadi asbun alias asal bunyi, tetapi melihat logika-logika yang ada di sana. Oleh karena itu apa yang dikatakan? Bahwa Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa, dan peraturan itu teguh memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Dengan sendirinya memberikan kepada kita satu kesadaran betapa hukum memberikan pencerahan terhadap umat, terhadap orang percaya. Jadi tidak ada hukum yang membuat orang menjadi bodoh. Ya, di samping memberi pencerahan tadi, saya menjadi ingat saudara yang kekasih, betapa seringkali sebetulnya orang Kristen yang membaca Alkitab dari waktu ke waktu, tetapi heran, tidak menjadi capai cerdas tentang Alkitab, tetapi seringkali menjadi sangat mistis. Mengapa? Karena sebetulnya mereka tidak menyelidiki seperti apa yang dilakukan jemaat mula-mula. Mereka tidak menyelidiki, mereka tidak meneliti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sayangnya, mereka hanya mengamini apa yang mereka dengar dan kemudian mereka melakonkan hidup ini seperti apa yang mereka sukai. Akibatnya, mereka kemudian menjadi salah dalam kehidupannya karena mereka tidak berjalan pada jalan yang Tuhan mau. Dan ini akan menjadi kesalahan fatal dalam hidup keimanan. Oleh karena itulah, hukum itu harus dipahami sebagai sesuatu yang memberikan pencerahan kepada tiap umat. Mestinya kalau kita membaca Alkitab, kita akan dicerahkan. Kenapa? Karena dengan membaca Alkitab kita tahu kenapa kita ini adalah orang berdosa dan harusnya binasa. Dengan baca Alkitab kita tahu Tuhan sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Ya, dengan nyawanya, darahnya yang kudus. Maka dengan itu pula kita tahu dia berkata sangkal diri pikul salib. Nah, itu kan memberikan pencerahan pada kita. Sehingga kita harus berani hidup benar dan berani mati dipanggil Tuhan. Hidup Kristus, mati untung. Coba sekarang. Kan tidak lagi memberikan pencerahan, tidak lagi memberikan kecerdasan ketika dikatakan ikut Tuhan semuanya beres, semuanya mulus. Nah, ini kan menjadi pembodohan yang mengerikan. Ya, kekuatan di dalam mengikut Tuhan adalah kuat menanggung segala pergolakan dunia itu. Menang atas segala ketakutan terhadap persoalan-persoalan dunia. Kuat menang itu tidak sama dengan kaya raya, sehat walafiat, ironis banget. Tetapi itulah yang saya sebut tadi, terjadinya ketidakcerdasan, terjadinya tidak lagi ada pencerahan. Karena apa? Karena hukum tidak diselidiki, tidak diteliti, sebagaimana yang dilakukan misalnya orang-orang di Berea. Kisah Rasul mencatat bahwa orang-orang Kristen di Berea itu sangat baik hatinya. Mereka menyelidiki apa yang dikatakan oleh kitab suci, mengerti, mengamini, dan mereka melakukannya. Jadi
Bagaimana mereka membuat sebuah keputusan yang tepat dalam hidupnya? Bagaimana mereka menjalani hari-harinya dengan jeli? Jawabannya sangat sederhana. Karena mereka menyelidikinya. Dan kemudian mereka mengerti apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Dan mereka berjalan di sana. Nah, karena itulah kesadaran orang-orang percaya itu harus dibangunkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana kemudian orang-orang percaya itu harus bertumbuh dalam kebenaran yang utuh. Dan bagaimana mereka harus menjalani hari-harinya untuk memuliakan nama Tuhannya. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat perlu dalam kehidupan setiap orang Kristen. Supaya orang-orang Kristen itu betul-betul menjadi orang-orang yang utuh. Di dalam Kisah Rasul 17 itulah digambarkan bagaimana orang-orang Berea dalam ayat 11 dikatakan sebagai orang yang mau menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, jadi kalau tidak mau menyelidiki, tentu Anda tidak akan mengerti kebenaran dan itu tidak akan memberikan pencerahan. Tapi dengan menyelidiki, mau tahu kebenaran, Anda akan diberi pencerahan. Luar biasa bukan? Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita perlu untuk jujur, perlu untuk sungguh-sungguh dalam hidup kita, memahami apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup seperti apa yang menjadi ketetapannya, tidak hidup semau-maunya kita. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang serius dalam kehidupan setiap orang percaya, sehingga dengan demikian kita bisa melakoni hari-hari kita dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Jadi hukum harus memberikan pencerahan. Itu prinsip yang pertama. Ya, hukum yang memberikan atau menimbulkan pembodohan adalah sebuah kesalahan. Nah, itu berlaku pada tiap hukum dimanapun, termasuk misalnya dalam hidup kita, hidup bernegara, baik undang-undang perdata, pidana, ketatanegaraan misalnya kan. Setiap hukum itu kan kalau kita baca ada hak dan kewajiban. Ya, itu memberikan pencerahan pada kita. Ya, bahwa misalnya pemerintah itu berhak kewajiban mengurus rakyatnya. Tapi pemerintah juga berhak memungut pajak untuk kehidupan negaranya, kan begitu kan? Sehingga hak dan kewajiban kita lakukan. Kenapa saya harus membayar pajak? Diatur oleh undang-undang. Tetapi saya juga tahu hak saya untuk menerima pendidikan dan kebebasan berpendapat beragama karena diatur undang-undang. Itu kan adalah hukum yang memberikan kita pencerahan sehingga kita tidak menista orang yang lainnya. Tapi kalau sudah buta hukum ya kacau semuanya. Nah, begitulah orang Kristen. Seharusnya belajar memahami hukum, bukan saja hukum di dalam kehidupan kita, bukan. Tetapi hukum tentu terutama dari apa yang Tuhan atur dalam hari-hari kita. Sehingga apa yang tidak ada diatur dalam nilai-nilai moral di undang-undang negara atau di hukum negara misalnya, itu bisa diisi oleh moral yang seharusnya kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya kan? Dengan demikian kita akan tampil menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita menjadi model bagi dunia ini. Kita menjadi pembelajaran yang penting. Tapi kalau orang Kristen sudah mau asal amin saja, asal haleluya saja, tidak pernah berpikir kritis terhadap ketetapan-ketetapan yang ada, ini kan jadi kacau balau. Kalau misalnya kita bicara peraturan-peraturan gereja misalnya kan, peraturan gereja tidak boleh lari dari peraturan Alkitab, harus taat pada peraturan Alkitab. Tapi bagaimana saudara tahu ya peraturan Alkitab itu bahwa itu begitu kalau saudara tidak menyelidikinya? Kalau hanya mencomot-comot ayat saja tanpa melihat keseluruhannya, ya kacau balau. Lalu orang suruh gelap mata mengikutinya, itu pembodohan. Itu pemberangusan namanya. Jadi kayak kebo dicocok hidung, ditarik kemana dia mesti ngikut. Hukum tidak seperti itu. Hukum itu memerdekakan. Dan dia memberi pencerahan sehingga kita mengalami kesukacitaan karenanya dan di atasnya. Itu yang menarik. Karena hukum membuat kita jadi tertib, bukan? Nah, karena itu pula prinsip yang menjadi kedua dari apa yang kita bacakan tadi, bahwa hukum yang memberikan kesegaran pada jiwa kita, hukum Tuhan itu sempurna, begitu kan? Memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman, atau kemudian kita sebut sebagai memberi pencerahan, ya, maka itu harus kita pahami. Kenapa? Karena hukum yang benar itu selalu tepat, seperti titah Tuhan itu tepat dan menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Alangkah sukacitanya, alangkah menyenangkannya orang yang hidup dalam hukum Tuhan itu. Dan hukum itu dikatakan harus bersifat benar, karena hukum Tuhan itu adalah benar. Nah, hukum itu harus bersifat benar. Nah, ini prinsip kedua. Sehingga hukum yang pertama harus memberikan pencerahan, itu sifat daripada hukum. Maka sifat yang kedua adalah dia memberi harus bersifat benar. Sehingga hukum itu tidak boleh ada neka-neko atau pesan sponsor di sana. Tapi hukum itu harus bersifat benar pada dirinya.
Benar artinya tidak akan bisa diganggu gugat oleh siapapun. Benar artinya dia akan berdiri tegak dimanapun. Benar artinya ia akan menjadi kebenaran yang tidak terbantah oleh siapapun. Nah, jadi disinilah pentingnya saudara yang kekasih. Bagaimana kita coba untuk memahami akan hakikat dan kebenaran yang dinyatakan itu. Jadi bagian ini menjadi bagian yang perlu untuk kita sadari bersama betapa sebetulnya ya nilai-nilai di dalam kehidupan keimanan kita itu harus kita jalani dengan utuh. Hukum harus memberikan pencerahan, yes. Hukum harus benar, yes. Menarik. Tidak bisa tidak benar, harus benar. Karena itu kalau tidak benar gimana, Pak? Ya bukan hukum. Itu alat yang dipakai saja atau yang diperalat sebuah produk untuk mengatur, menista atau mengadakan orang lain atau melegalitas menghalalkan cara. Ya, misalnya jangan mengkritik hamba Tuhan yang diurapi misalnya gitu ya, padahal dia hidupnya nggak beres misalnya. Itu kan satu hukum yang dibuat diperalat itu. Di mana ada ayatnya itu? Saudara mesti melihat kasus Daud misalnya dengan Saul, itu kasus yang berbeda sekali. Ya. Perhatikan, Daud mengkritik Saul dengan cara apa? Lari dari Saul. Dia tidak mau ada di hadapan Saul. Hanya saja memang Daud tidak mengambil nyawa Saul karena dia bilang, jauhlah aku untuk mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Artinya hukuman mati, hidup mati Saul itu ada di tangan Tuhan. Tapi soal sikap benar salah, Daud menunjukkan Saul itu salah. Dengan cara dia tidak ada di hadapan Saul. Dia nggak konyol, dia nggak bodoh, dia nggak goblok. Seperti banyak orang dibodoh-bodohin. Karena tidak meneliti dengan baik-baik. Kan jadi repot. Nah kalau hamba Tuhan udah ngawur, udah ngaco hidupnya lalu dikritik bilang begitu. Itu kan munafik setengah mati. Itu kan namanya memperalat, Alkitab itu memperalat undang-undang Tuhan itu, peraturan Tuhan, titah Tuhan. Itu sudah tidak benar sama sekali. Alkitab manapun di kolong langit ini kita baca, yang salah ya harus ditegur. Itu Tuhan yang mengajarkan itu. Ya, tegur yang salah supaya kau mendapatkannya. Apalagi hamba Tuhan harus itu. Cuma cara menegurnya ya diatur. Iya kan? Malah Tuhan bilang kan, akulah gembala yang baik. Berarti ada gembala yang gak baik. Gembala yang gak baik jangan ikutin. Iya toh. Karena gembala gak baik pasti gak benar. Gembala yang baik itu yang benar. Ikutin yang benar. Ya, jadi mengkritik, mengkoreksi harus itu. Tetapi mencopot orang itu dari bagiannya, itu hak Tuhan itu. Nggak ada hakmu untuk mencabut nyawa, misalnya pendeta itu brengsek setengah mati begitu kan? Itu yang nggak boleh, urusan Tuhan di situ. Ya, apapun yang Tuhan putuskan itu urusan Tuhan. Jadi kita mesti memahami dulu perbedaan-perbedaan prinsip di situ. Dan kisah Saul pun kisah yang menarik, saudara. Ya, sekarang banyak orang misalnya menjadi pendeta atau hamba Tuhan jadi-jadian. Nggak jelas siapa yang mengangkat dia, Tuhan apa bukan. Ya, beda dengan kasus Saul. Memang dia diangkat, Tuhan izinkan atas permintaan dan ngototnya orang Israel. Tapi yang Tuhan tetapkan adalah Daud. Ya, sehingga Daud tidak mau karena memang Tuhan pilih. Nah pendeta, apakah Tuhan yang pilih apa yang enggak? Dari mana kalian tahu? Semua orang bisa mengklaim dirinya. Maka cuma satu, pohon dikenal dari buahnya. Salah, kritik. Ya toh, dengan berdiam diri, dengan tidak mengkritik, Anda telah berlaku bodoh. Berarti Anda tidak meneliti, tidak menyelidiki firman Tuhan dengan baik-baik. Sehingga Anda tidak menegakkan kebenaran yang dicintai Tuhan, yang dimaui Tuhan. Anda menegakkan ketidakbenaran justru yang dibenci oleh Tuhan. Salah itu. Ya, jadi hidup kita harus bertanggung jawab terhadap tiap putusan-putusan. Jadi hukum itu harus bersifat benar. Nah itu penting. Jadi betul-betul bisa diuji dia kebenarannya. Ya. Jangan asal maunya. Yang ketiga, hukum Tuhan itu juga harus bersifat apa? Adil. Adilnya hukum Tuhan ini menjadi sangat penting, saudara yang kekasih. Adil itu adalah terhadap apa yang menjadi keputusan. Artinya begini, yang adil itu adalah orang yang salah mesti dihukum dong. Yang benar mesti dibebaskan. Jadi adil tidak sama dengan orang jangan dihukum. Oh salah dong. Ya salah mesti dihukum, itu baru adil. Tapi kalau salah dibebaskan dengan alasan kasih, itu namanya tidak adil. Kecuali yang salah itu mengatakan minta ampun dan ada pengampunan yang diberikan dengan kerelaan, itu baru adil. Jadi tidak ada orang bisa dilepaskan dari kesalahannya begitu saja tanpa sebuah penghukuman. Itu sama sekali tidak adil. Keadilan itu adalah di mana hukum itu ditegakkan, yang salah harus dihukum.
Karena itu saya bilang tadi, kan lucu kalau jemaat salah ditegur. Ya, kamu dosa ini itu, tapi kalau ada pendeta salah nggak boleh ditegur, itu urusan Tuhan. Nggak adil amat. Bagaimana pendeta itu bisa berurusan sama Tuhan? Berurusan sama jemaat lah dia. Yang kelihatan mata itu aja dia nggak bisa pertanggungjawabkan, bagaimana Tuhan yang tidak kelihatan mata? Iya kan? Jadi kalau orang bilang itu urusan saya sama Tuhan, urusan uang, urusan saya sama Tuhan, urusan pelayanan, urusan saya sama Tuhan. Jangan lupa ayat Alkitab. Yohanes berkata di dalam suratnya 1 Yohanes, bagaimana engkau bisa mengatakan engkau mengasihi Tuhan Allahmu yang tidak kelihatan, tapi engkau membenci saudaramu yang kelihatan. Yang kelihatan saja tidak bisa kau kasih, bagaimana yang tidak? Begitu juga kalau kita memakai ayat itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kau bisa bertanggung jawab sama Tuhan yang nggak kelihatan itu? Sama manusia yang kelihatan aja kau nggak bisa bertanggung jawab. Pembukuan saja yang hitam putih ada angka di situ yang nggak bisa kau pertanggungjawabkan. Suruh tanggung jawab sama Tuhan. Nah, itu pembodohan itu. Akibatnya jadi tidak adil, bukan? Hamba Tuhannya nggak boleh ditegur, jemaatnya boleh ditegur. Tetapi itulah terjadi. Karena sudah bodoh semua, akibatnya kita nggak benar. Karena nggak benar, jadi nggak adil. Ada kepinjangan-kepinjangan di sana sini. Karena kebodohan kita. Mestinya kan kita dicerahkan oleh firman Tuhan, tapi ternyata enggak. Tapi selalu kita merasa kita dekat Tuhan, sangat taat pada firman Tuhan. Nah, itu ironi. Itu ironi yang paling mengerikan. Ya, maka benar dan adil itu akan memberikan keseriusan terhadap hukum Tuhan itu, saudaraku. Demikian juga dalam hukum sehari-hari. Yang namanya pejabat pemerintah, presiden, itu pun bisa digugat itu. Bukan cuma rakyat yang salah bisa dipenjara. Maka ada kalimatnya, semua orang sama di muka hukum. Begitu elegannya etika terhadap hukum yang berlaku di dalam tata negara kita kan. Semua orang sama di muka hukum. Tapi di gereja dimanipulasi. Ya, yang boleh ditegur di hukum itu cuma jemaat aja, pendeta enggak. Jahat sekali, bukan? Saya pendeta selalu bilang, kalau saya salah tegur, malah dengan menegur saya, yang salah itu Anda sudah menolong saya. Ya, toh Anda membantu saya untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi memang yang gak suka benar ya pasti berselingkuh dengan kesalahan itu tadi. Mengumpet di balik, jangan ganggu orang yang diurapi, hamba yang diurapi. Nah, itu penipuan besar-besaran itu. Tetapi memang repotnya jemaat suka ditipu. Karena sama-sama penipu dalam bentuk yang berbeda saja. Nah, ini kita jadi kacau balau. Akibatnya tidak ada pencerahan, yang terjadi pembodohan. Akibatnya ya nggak benar. Akibatnya ya tidak ada keadilan. Nah, jadi marilah kita bersama-sama ya menghadap kepada Tuhan sang benar, sang adil itu. Ya, dan merelakan diri kita untuk diadili oleh Dia. Lewat siapa? Lewat kawan kiri kanan yang kelihatan lah. Ya, Alkitab mengatur itu. Ya, sehingga orang boleh dikoreksi, ditegur, dikenali, ya kan? Maka Tuhan bilang hati-hati kau terhadap nabi palsu. Berarti kenali ada nabi yang palsu, kan gitu. Koreksi itu. Jangan amin-amin melulu. Nah, karena itu aspek yang keempat, sesudah hukum itu memberikan pencerahan, hukum itu harus benar, hukum itu harus adil, dan juga harus apa? Yang keempat, tegas. Wah, itu penting. Hukum itu dikatakan teguh. Sehingga dengan hukum yang seperti itulah kita harus tegas. A untuk A, B untuk B, ya untuk ya, tidak untuk tidak. Jangan tambah, jangan kurang. Itu hukum Tuhan. Jadi jangan pelin-pelan. Tegakkan kebenaran dan keadilan. Jangan mau menang sendiri. Jangan men-setting segala sesuatu untuk kepentingan diri. Tuhan tidak suka itu. Jadi kita harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kita harus menyenangkan Dia. Itu akan menjadi sesuatu nilai yang sangat tinggi dalam hari-hari kita sebagai orang percaya, saudaraku. Jadi elegansi di dalam bersikap, di dalam kehidupan sebagai orang percaya, elegansi bersikap dalam keberimanan kita, itu akan membawa kita pada kesadaran, ya, kebangunan yang utuh dalam hidup sebagai orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dengan cara yang Tuhan mau, ketetapan-ketetapan yang Tuhan mau, dan tegakkan itu dengan tegas tanpa memandang bulu. Toh kalau orang salah dihukum kan bukan meluapkan kebencian, toh semangat hukum itu adalah dalam dasar cinta kasih untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sehingga yang dihukum merasakan akan kesalahan, bertanggung jawab dan menerimanya dengan rela, kan begitu, sehingga dengan demikian menjadi benar. Karena itu banyak sekali orang mau korupsi tapi nggak mau dihukum. Itu bagi saya juga lucu sekali. Kau harus bertanggung jawab pada apa yang kau lakukan. Kalau kau berani korupsi ditangkap, ya akui. Siap-siap masuk sel penjara.
Tapi dasar pengecut, korupsi mau, lalu tipu sana, tipu sini lagi. Sampai keputusan hukum pun dikorupsi. Dan gilanya, kebenaran keadilan itu dikorupsi. Dan gilanya, lolos pula lagi kawan ini. Ya, sudah korupsi, sudah kacau balau. Tapi karena banyak yang dikorupsinya, bisa bayar kiri kanan lolos dia. Bagus, tapi demi Tuhan yang hidup. Jangan kau pikir kau bisa lolos dari Tuhan. Tuhan akan tampar kau. Tuhan akan hajar kau. Ya. Syukur kalau dihajarnya di dalam dunia ini. Tuhan baik. Yang repot kalau kau dibiarkannya menikmati korupsimu di dunia ini. Tapi Tuhan tampar kau di kekekalan sana. Tuhan buang kau di kekekalan sana. Betapa mengerikannya. Maka itu seriuslah dalam hidup beriman sebagai orang percaya. Memandang hukum Tuhan, jangan mempermainkannya. Ya. Saya pikir ini perlu. Jangan mengeraskan, menegar tengkukkan hati lalu bilang, kadang-kadang orang sudah tahu ya, kadang-kadang udah ngomong bener nih saya. Lalu bilang, Pak Bigman itu ngomong keras kurang hikmat gitu. Padahal dia tahu yang saya ngomong bener. Ironis ya. Lalu cari alasan-alasan lain. Tapi inti yang jadi pesan tidak diperhatikan. Tapi berusaha untuk melepaskan diri dari sana. Tidak bisa. Hukum Tuhan itu bersifat tegas. Jadi saya pun tidak boleh kompromi kiri kanan. Termasuk tidak boleh mengurangi kadar hukum itu terhadap diri saya. Saya juga harus fair. Saya juga mesti tunduk utuh dan sepenuhnya terhadap Injil yang benar itu. Dan adil itu dan tegas itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, dengan inilah sebetulnya kita belajar untuk melengkapi diri kita di kehidupan kita. Sehingga saudaraku dimanapun kau berada, belajarlah Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi ketetapan hukum Tuhan itu ketahuilah. Belajar kalau saudara kerja di kantor, apa yang menjadi ketetapan di kantormu, pahamilah. Jangan sudah dihukum lalu saudara syok, gak terima, padahal ada peraturannya. Malu kan? Kalau kau hidup sebagai warga negara Indonesia, sadarilah apa yang menjadi hakmu dan kewajibanmu, ketahuilah. Kalau enggak, bagaimana kau bilang kau warga negara Indonesia? Apa kewajibanmu saja kau enggak tahu? Berarti kau tidak care. Begitu lagi, apalah kau bilang care sebagai anak Tuhan, toh? Kalau saudara tidak tahu apa ketetapan Tuhan, betapa mengerikannya. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang memandang hukum Tuhan dengan tepat, dengan jelas, maka dikatakan hukum Tuhan lebih indah daripada emas. Bahkan dikatakan daripada banyak emas tua. Wah, artinya emas bermutu, karatnya lebih hebat gitu ya. Lalu lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Lagi pula dikatakan, hambamu ini, kita ini diperingatkan oleh hukum-hukum Tuhan itu. Dan semua orang yang berpegang pada hukum Tuhan itu mendapat upah yang besar. Terpujilah Tuhan. Tetapi celakalah mereka yang menyelewengkan hukum-hukum itu untuk kepentingan dirinya. Yang membuat pembodohan-pembodohan, apalagi pada posisi sebagai pemimpin. Lalu memanfaatkan situasi dan kebodohan umat untuk keuntungan diri. Karena Tuhan akan menjadi lawannya. Tetapi hati-hati juga umat supaya tidak mencuci tangannya. Lalu rela menjadi bodoh dan dibodoh-bodohi. Tapi seharusnya dia belajar cerdas dalam hidupnya. Semoga Tuhan terus menolong kita, diberi pencerahan, makin mengerti akan kebenaran. Mencintai hukum Tuhan lebih dari apapun. Dan akhirnya mematuhi tiap hukum di mana kita ada. Sebagai satu nilai dan sistem kehidupan bersama. Kalau ada yang salah pada hukum itu, beritahu masukanmu apa. Supaya hukum itu menjadi benar. Dikoreksi sedemikian rupa. Sehingga ketetapan kebenaran Allah yang tertinggi tak terabaikan di sana. Bahwa hukum harus memberikan pencerahan. Hukum harus bersifat benar. Hukum harus bersifat adil. Dan hukum harus tegas. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau Engkau yang mendesain hukum dalam hidup ini. Kami bersyukur, berterima kasih jikalau firman hidup perjanjian lama, perjanjian baru Alkitab itu utuh lebih daripada cukup. Karena itu ajarlah kami mencintainya, menggalinya, dan menemukan kebenaran-kebenaran yang prinsip di dalamnya. Supaya hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu senantiasa. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam bernegara atau dimanapun kami ada. Supaya kami juga belajar mentaati hukum yang ada. Dan kalau ada yang salah, belajar mengkoreksi. Memberikan nilai yang tinggi, yang memberi pencerahan benar, adil, dan tegas. Sehingga sungguh hidup kami memberikan kontribusi dalam hidup bersama. Sebagai satu warga negara, anak bangsa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Kepala Gereja yang sejati. Kami berdoa bersyukur menyerahkan hidup kami. Terpujilah Tuhan. Amin.